mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Karena itu kami bersorak-sorai, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah dengarkan kesaksian bagaimana kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, karena kami tahu harinya akan tiba dan pasti akan terjadi. Kami akan ada di sana untuk menjadi saksinya, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Baru dengar silahkan duduk, baru duduk. Heran orang sekarang, kayaknya dia udah share-share banget. Pas kita bilang amin, langsung share duduk. Haleluya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Bilang sama sebelah saudara, sore ini kita akan ada pesta. Amin. Saya percaya the church is the happiest place on earth. Saya percaya gereja adalah tempat yang paling berbahagia. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya tidak percaya gereja itu cuma sekedar syarat. Lu kalau hari Minggu gereja lu, nanti kalau enggak dikutuk sama Tuhan. Allah saya bukan Allah yang senang main-main kutuk. Tapi Allah saya adalah Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kutuk diubah jadi berkat. Amin. Amin. Itu yang saya mau bicara hari ini. Bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal 4. Ini udah 2 minggu saya di sini ya. Minggu lalu dari pagi sampai malam. Tapi enggak sampai malam ya? Cuma sampai siang ya? Oh, yang ini enggak ketemu minggu lalu. Oh, kasihan. Iya, karena minggu lalu saya ke Atlanta, iya kan? Kebaktiannya jam 11. Ada teman saya satu orang Amerika datang, dia bilang sama saya, ini semua orang gereja udah pada tidur, pendeta-pendeta udah tidur, lu baru mulai kebaktian. Saya bilang jangankan gereja, setan aja udah ketiduran. Kita masih ibadah, Yesus dahsyat, ya kan? Saya Selasa karena di Washington, Rabu malam pulang saudara, ya kan? Kamis sudah ada kembali di Sabtu udah kembali di Jakarta karena Kamis saya ada di Israel, hari Jumat saya akan ada di Bangkok, lalu Sabtu udah kembali ke Jakarta. Jadi saya percaya hal-hal yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian, amin. Kalau khotbah saya menyinggung perasaan saudara, jangan tersinggung. Toh saudara masih sakit hati, saya udah tiba di Jakarta. Iya kan? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Iya kan? Hari ini sudah juga akan terima perjamuan suci. Ada anak kecil disuruh kebaktian. Dia bilang gak mau kalau kebaktian umum. Pendetanya pelit. Guru sekolah minggu kasih roti besar. Kebaktian umum kasih roti cuma kecil-kecil. Sian. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu dikatakan apa? Kami tidak tawar hati. Sama-sama bilang sama saya, tidak tawar hati. Bilang sama sebelah sudah, jangan tawar hati. Salah satu penyakit akhir zaman orang apa? Tawar hati. Ya kan? Ketawaran adalah penyakit akhir zaman. Banyak suami lihat istrinya udah tawar.
Banyak istri lihat suaminya bukan cuma tawar, enek. Banyak orang di gereja masih angkat tangan tetapi sudah apa? Tawar, saudara-saudara. Banyak orang lihat mertuanya udah tawar. Sehingga dia udah tidak panggil mother-in-law, dia panggil monster-in-law. Ada saudara yang ketawanya penuh arti, saya nggak berani terjemahin. Gue tuh 26 tahun udah jadi pendeta loh saudara. Jadi dari tertawa saudara saja saya tahu apa yang ada dalam hati saudara sebetulnya. Karena itu kami apa? Tidak tawar hati. Jadi tawar hati pasti bukan datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ada tawar hati, tolak dalam nama Yesus. Itu setan mau dalam hidup saudara. Karena orang kalau tawar hati sebentar lagi pasti kecewa. Makanya selalu saya bilang langkah awal dari kejatuhan dimulai dari apa? Tawar hati. Jadi orang kalau udah tawar hati sebentar lagi pasti sungut-sungut. Sungut-sungut sebentar lagi pasti kecewa. Kalau udah kecewa pasti nekat. Ya kan? Minggu lalu saya bilang kalau bapak-bapak udah kecewa, kecewe. Itu yang bahaya. Jangan ketawa Pak, sadar. Iya. Bapak-bapak ada yang ngeliatin saya gini. Kok dia tahu ya? Tahu Pak, di Indonesia juga gitu Pak. Kalau udah kecewa lama-lama, nah kecewe Pak, ya kan? Saya senang nih di New York ini jemaatnya kayak orang nggak ada masalah gitu. Iya. Bener, saya lihat wajah saudara seperti kayak nggak ada masalah gitu. Apa mungkin udah terlalu banyak masalah jadi udah kebal. Kayaknya yang nomor 2 itu yang betul pendeta. Udah kebanyakan pendeta gua ketawa tuh bukan karena nggak ada masalah. Kalau udah kebanyakan masalah, iya kan? Emang orang udah kebanyakan masalah kan gitu. Orang ketawa itu 2, karena ngerti atau karena oon emang sama sekali gitu. Orang udah ngerjain ulangan nggak ngerti apa deh. Ngerti lo enggak? Sama seperti yang saya cerita kan. Orang Papua dapat dari anaknya handphone. Dikasih tahu ini handphone, ini SMS. Jadi anaknya telepon, pokoknya kalau bunyi papa angkat. Itu kalau nggak handphone, SMS. Lihat aja kalau ada tulisan SMS, kalau bunyi itu telepon. Telepon sama anaknya dari Jakarta, diangkat. Halo, halo, ini kau telepon atau SMS ini? Kacau. Jelas-jelas dia. Halo, halo, halo. Ya, Yakob. Ya, Yakob. Ini sebetulnya kau telepon atau SMS ini? Minta ampun. Lu jangan gitu ya, lu udah sampai Amerika masih oon kayak gitu mah kelewatan. Sebab itu, saya senang sekarang orang Amerika udah bisa SMS. 2 tahun yang lalu orang Amerika kalau SMS norak sekali. 1. Kita di Indonesia udah kita. Salah, mundur lagi. Ayo. Sampai berapa tahun ya? 4 tahun yang lalu apa? Di Amerika masih ada pager. Kita di Indonesia udah kita buang jauh-jauh, di sini masih. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang Amerika masih piara anjing. Di Manado udah dipotong tuh anjing. Anjing di Amerika bertingkah pakai ada salon, pakai ada hospital. Itu tuh di depan sini saya baca pet hospital. Itu kalau buka cabang di Tondano nggak laku. Orang Sangir datang ke New York, masuk ke pet hospital. Orang Sangir masuk ke pet hospital. Orangnya bilang, hey, ma'am, do you know this is a pet hospital? Dia bilang, iyo, when I was young, I'm a night butterfly.
kupu-kupu malam. Aduh. Dia waktu muda kupu-kupu malam soalnya. Aduh, ampun lah. Aduh. Suaminya buaya, udah masuk sama-sama. Buaya sama kupu-kupu malam ya pet hospital, saudara ya kan. Sebab itu saya dikasih tahu ini gedung-gedung sendiri, ini kebaktian terakhir. Pak Nehemia bilang sampai jam 12 malam juga boleh. Lu nggak usah tepuk tangan, tenang aja. Lu tahu nggak New York sama Indonesia bedanya 12 jam. Nih gua nih pakai jam gua nih pagi. Gua lagi seger-segernya nih. Jam segini nih gua lagi seger-segernya nih. Tadi saya khotbah di apa tuh namanya New Jersey, itu lagi ngantuk tuh. Kalau sekarang udah lewat ngantuknya, lagi seger nih. Seger gua nih, jam segini lagi seger-segernya ini. Iya kan? Terserah lu mau ngantuk, gua lagi seger pokoknya. Tergantung pendeta kan hidup ini. Bener. Oh tadi saya di New Jersey dibilang jangan lama-lama. Soalnya ditungguin di New York. Saya tanya, kok di New York gimana? Oh bebas. Bebas ya. Coba aja kalau sudah berani pulang. Kutuk 7 turunan turun, bener. Bayangkan meninggalkan firman itu kan dosa. Ayo Bu, masuk. Ah, ini baru datang nih. Ayo masuk Bu. Belum kebaktian, belum mulai Bu, baru cerita-cerita. Orang udah mau doa berkat, baru datang. Ayah. Tapi nggak apa-apa Bu, cari tempat Bu. Anggap aja rumah sendiri Bu. Nambah-nambahin bantuan yang beresin kursi nanti kalau pulang. Gue baca ayatnya nggak selesai. Gara-gara kupu-kupu malam itu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun apa? Manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia apa? Manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemudian kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Melainkan yang apa? Tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Seasonal. Sementara yang kelihatan adalah apa? Kekal. Jadi Alkitab bilang apa? Kita semua menghadapi penderitaan, yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita hanya hidup dalam daging, kehidupan kita semakin merosot. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, penderitaan itu mengerjakan apa? Kemuliaan. Sampai sini kira-kira sudah ngerti mau saya? Saya ambil contoh. Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya. Merosot nggak? Enggak tuh. Malah justru jadi apa? Perdana Menteri. Saya mau tanya sama saudara. Sebentar saya mau difoto dulu. Ayo Bu. Ketika Yusuf Wah ini orangnya suka geeran, soalnya kalau difoto ini mesti bagus. ketika Ayo mau foto-foto sekarang deh, habis itu jangan foto-foto dong. Gua nggak enak nih kalau dipoto-fotoin melulu. Kayak selebriti. Udah, yang mau foto udah semua. Ayo. Kayak Adam memetik buah kuldi.
Emang jam segini itu jam lucu-lucunya. Ih, saya mau jelasin nih buat saudara. Iya kan? Daud itu dicurangin sama Saul. Saya mau tanya sama saudara, semakin merosot enggak? Enggak tuh. Alkitab bicara Daniel. Daniel tuh dicari-cari kesalahannya. Saudara pernah nggak dicari kesalahannya sama orang? Ide empet banget gitu kalau ngadepin orang yang nyari kesalahan gitu. Kayaknya ini orang gue pengen Bapak kasih Doarjo lempar di lumpur panas benar-benar. Iya ya. Tetapi izinkan saya jelasin buat saudara. Paulus kasih tahu rumusannya tuh. Penderitaan sementara, penderitaan biasa yang kamu alami, mengerjakan buat kita kemuliaan kekal. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah. Asal kuncinya jelas, yang kita perhatikan bukan apa yang kelihatan. Kita kan cuma sibuk dengan apa, ya tapi pendeta mukanya dia itu pendeta. Saya kalau ngeliat mukanya gitu, menek gitu pendeta. Dia kalau di depan, kan ada ibu-ibu tertentu, itu cuma wanita yang bisa kerjain, laki-laki nggak bisa. Perempuan tuh bisa hanya dengan mukanya bisa bikin murtad orang. Bener. Laki nggak bisa. Laki kalau jengkel sama orang, lu mau apa sih? Selesai. Kalau perempuan nggak, kalau ketemu orang ini. Bisa gitu tuh pakai tanya. Kenapa sih? Emang gue bikin apa? Cila. Sampai setan bilang gue aja gemes ngeliat lu. Bisa tuh. Cuma perempuan tuh dapat urapan khusus tuh. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ih, lu nggak percaya gue 26 tahun jadi pendeta. Tahu persis itu. Cewek itu kalau nggak demen sama orang, bisa begitu tuh. Lu pernah digituin nggak sama mertua lu? Soalnya saya lihat ada ibu-ibu gini. Kayaknya korban. Iya. Tuh kalau pernah digituin sama mertua tuh berasa tuh di sini tuh, bukan cuma perih, hancur pendeta. Ini sampai kalau di ronsen hati saya udah nggak ada, udah hancur, hancur. Setiap kali ketemu mertua, lu bayangin jadi orang Batak, kawin 12 tahun gak punya anak, terus penyebabnya lu lagi. Setiap kali ketemu mertua, itu Inang dari jauh udah lihat ini. Kalau Inang rambutnya disasak 2,5 meter. Inang-inang memang begitu. Inang maksudnya. Kalau inang-inang jelek, jangan pernah bilang orang Batak inang-inang. Kayaknya itu banget gitu ya kan, orang Batak gitu. 2,5 meter, setiap kali lewat portal mesti nunduk. Kalau enggak tas angko di situ. Ya, kalau diliatin mertua begitu, sama orang Chinese juga begitu. Orang Chinese lebih parah, udah punya 3 anak asal nggak ada laki, tetap aja dianggap nggak punya anak. Diliatin dari jauh begini. Karena orang kalau nggak punya anak kan nggak enaknya gini, setiap kali ketemu dipegang-pegangin perutnya, kapan nih isi, kapan nih isi. Sama kita bilang di dalam ada isi ucus. Ayat ini bilang, kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Biarin aja orang mau ngomongin apa aja. Amin. Biarin aja kita ngadepin apapun. Tetapi yang tidak kelihatan kita tahu tangan Tuhan pegang tangan kita dan memberi kemenangan. Amin. Gembala Sidang pasal 13 ayat 2. Nggak sopan nyebut nama. Kan nggak sopan dong sama gembala tiba-tiba, nggak boleh. Jadi Gembala Sidang pasal 13. Aduh, Tuhan Yesus baik. Ayo, Gembala Sidang 13 ayat 2.
Baca sama-sama dengan penuh hormat. Saudara, kalau kita baca kitab yang satu ini harus hati-hati, saudara, jangan salah. Sampai mau nangis ya. Aduh, sukacita banget sih hari ini. Berkat apa yang saya terima? Saya lihat sudah itu senang banget. Karena mereka tidak apa? Tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah apa? Mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Bagian terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah kami apa? Mengubah kutuk menjadi apa? Berkat. Yusuf itu dikutuk sama saudara-saudaranya. Tapi Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Amin. Daud itu dikutuk sama Saul. Tapi Tuhan merubah kutuk menjadi apa? Berkat. Amin. Musa itu dikutuk sama Firaun, tetapi Tuhan saya ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, karena itu sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kalau saya cuma liatin yang keras, ya tapi pendeta saya diomongin orang, pendeta tapi saya dikutukin, pendeta saya biarin aja, kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena buat kita penderitaan ringan yang terjadi sekarang ini akan mengerjakan buat kita kemuliaan. Makanya dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Keberadaan manusia itu terbagi dua. Manusia lahiriah dan manusia apa? Batiniah. Nah, manusia lahiriah itu kelihatan, ya kan? Segala sesuatu yang kelihatan, ya kan? Sifatnya daging, semakin merosot dan sifatnya apa? Sementara. Masalah-masalah hidup kita kelihatan sementara. Dunia aja bisa bikin lagu badai pasti berlalu. Ya kan? Jangan kalau ada masalah langsung menyanyi. Why does the sun go on shining? Why does the sea still roar? Don't they know this is the end of the world? Nah lu yang ada masalah mau di end of the world. Aneh-aneh aja lu. Masalah kita sementara. Tapi kalau kita hidup secara manusia batin ini yang secara roh, ini tidak kelihatan. Iya kan? Tuhan kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Tetapi senantiasa kita diperbaharui. Dan akhir-akhirnya hidupnya kekal. Amin? Iya kan? Makanya selanjutnya saya catat begini. Manusia lahiriah harus dikendalikan oleh apa? Manusia batiniah. Jangan terbalik. Karena kalau terbalik kita menuju pada kebinasaan. Makanya Alkitab bilang jangan hidup dalam daging. Karena orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia bisa ada di gereja, dia bisa pelayanan, tapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Klik. Aha. Asal kerja kutuk tuh dari mana sih pendeta? Kenapa kok seorang bisa hidup di bawah kutuk tuh kenapa sih pendeta? Ya kan? Saya catat beberapa hal di sini. Yang pertama, hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan kenapa? Ada beberapa hal. Penyelewengan seksual, misalnya ayat-ayat ada di situ nanti sudah bisa baca. Bahkan Alkitab bilang apa? Sampai kutuk 10 turunan bisa turun, saudara-saudara, ya kan? Kuasa-kuasa kegelapan melawan hukum Tuhan, sudah bisa baca ayat-ayatnya, sudah catat aja dulu. Pasti betul lah saya udah persiapan, udah dicatat di sini, masa salah ya kan? Tetapi saya simpulkan dulu yang gampang, karena ini kan bukan Bible study, ini kan ibadah minggu. Saya mau sudah ngerti betul 3 pokok ini. Hukuman Tuhan datang karena penyelewengan seksual. Orang yang kawin cerai hidupnya, orang yang homoseksual, orang yang senangnya udah punya istri, tertarik sama perempuan lain, orang yang sudah punya suami, tertarik sama laki-laki lain, ya kan? Backstreet lah, apa segala macam, ya kan? Segala penyelewengan seksual itu, makanya lihat deh. Perhatiin sederhana aja. Orang kawin cerai, anak-anaknya kawin cerai. Perhatiin aja. Ya kan? Orang selingkuh, ya kan? Hidup-hidup awalnya selingkuh semua. Kan? Lalu kita bingung kenapa begitu ya pendeta. Makanya saya mau bilang hati-hati. Alkitab bilang begini. Kesalahan Bapak turun sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Betul? Iya kan? Tetapi jangan salah.
Sebagian orang bilang begini, pendeta itu Tuhan gak adil dong. Masa dosa saya, terus anak saya, cucu saya harus tanggung. Adil gak? Kayaknya gak adil ya. Sebetulnya sih saya gak enak ngomongnya, pendeta kan Alkitab bilang begitu. Masa saya bilang Alkitab salah? Loh, tapi Alkitab memang bilang gitu. Tapi Tuhan adil gak? Kayaknya gak adil. Oke. Tetapi Alkitab bilang, anak cucu orang benar akan diberkati. Adil gak? Kalau berkat lu bilang adil. Kalau hukuman lu bilang gak adil. Justru keadilannya tuh di situ. Kalau bapak salah, keturunan ketiga keempat harus nanggung akibatnya. Tapi kalau bapak bener, ya kan, maksud saya bapak tuh orang tua ya, termasuk ibu. Nah, kalau bapak bener, keturunan ketiga dan keempat diberkati. Adil nggak? Kalau lihat begini, adil. Berkat-berkat salah-salah, ya kan? Tapi saya ngerti, pertanyaan saudara gini, kenapa anak cucu dibawa-bawa sih? Mestinya satu orang satu. Nah, ini dia kebaikan Tuhannya. Kalau saya anggap begini, dosa saya cuma saya yang tanggung. Saya lebih seenaknya. Karena pikiran saya toh kalau mati juga saya di neraka banyak teman. Saya jangan-jangan kepala suku nanti di neraka, hidup saya udah gak benar. Begitu kan? Tapi kalau saya ingat, oh my goodness. Kalau sampai saya salah, anak-anak saya nanggung akibatnya. Saya bapak yang jahat. Saya langsung balik. Ngerti gak? Makanya saya ambil kesimpulan gini. Allah yang memberitakan kutuk adalah Allah yang merancangkan berkat. Yang setuju katakan amin. Betul? Saya ambil contoh ya. Seorang bapak suka bilang gini. Kamu belajar yang pintar ya. Kalau sampai kamu gak naik kelas, papa hukum kamu. Terus kalau aku naik kelas, papa beliin sesuatu buat kamu. Papa beliin iPad terbaru sama iPhone 4. Ya. Saya mau tanya sama saudara. Kenapa ayah kok ketika anak gak naik kelas kok dapat hukuman keras? Emang tangan saya udah gatal pendeta, saya udah lama gak tempeleng anak saya pendeta. No. Kenapa dia kasih hukuman yang berat? Supaya anak itu takut. Karena ayah yang kelihatannya mendidik dengan keras adalah ayah yang merancangkan berkat yang besar buat anak-anaknya. Setuju, berikan tepuk tangan. Amin. Allah mau kita berpikir panjang, Tuhan. Kalau saya buat dosa, anak-anak saya nanggung akibatnya. Saya nggak siap. Berarti saya harus bangkit dan berbuat yang terbaik. Karena apa? Karena kalau saya berbuat yang terbaik, bukan cuma saya menabur, anak cucu saya akan menerima berkatnya. Amin. Makanya Alkitab bilang anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Salomo tuh gak bagus-bagus amat. Salomo tuh banyak kesalahannya. Tetapi Alkitab bilang, karena aku ingat perjanjianku dengan Daud. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Ayat-ayatnya sudah catat aja. Selanjutnya saya catat di sini, klik. Iya kan? Ada beberapa hal lagi asal kerja kutuk yang saya sebut hukuman Tuhan. Yang pertama mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, menganggap remeh persembahan, sudah bisa baca ayatnya, dan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya kan? Ini bagian kedua dari hukuman Tuhan. Alkitab bilang terkutuklah mereka mengandalkan kekuatan sendiri, ya kan? Alkitab bilang bahwa orang yang menganggap remeh persembahan, maka kutuk turun dalam hidupnya. Dianggap cuman persembahan. Alkitab bilang kalau kamu punya domba yang baik tapi kamu mempersembahkan yang cacat, kamu salah di hadapan Tuhan. Amin. Kadang-kala kita pikir ini kan cuma untuk Tuhan, udahlah, gak apa-apa lah. No. Makanya saya paling suka gak senang orang kalau mau nyanyi, suka bilang saudara-saudara saya mau nyanyi buat Tuhan. Jangan lihat saya, semua nunduk. Jangan dengar suara saya, semua tutup kuping. Lah buat apa lu nyanyi ya kan? Nggak apa-apa. Tapi suara saya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting yang sudah persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Karena Tuhan melihat bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Iya kan? Belum. Ya, mau buru-buru mau pulang apa? Nah.
Nah, satu ayat ini saya mau baca. Yeremia 48 ayat 10. Itu yang gua tunggu lu malah. Tuh. Tunggu dulu, nama sih pendeta belum mau pulang, udah mau pulang. Saya udah bilang, saya nggak buru-buru kok sekarang. Ntar malam juga nggak ada janji saya. Saya sampai jam 12 masih kosong. Perut saya juga tadi udah makan, udah kenyang, udah mantep lah pokoknya. Saya udah siap benar-benar untuk memberitakan firman. Iya. Amin, saudara, saya ngerti. Amin, 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 amin. Kita doain lah pendeta supaya jangan terlalu lama. Ya, saya juga doakan supaya saudara diberikan kekuatan ekstra sama Tuhan. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah. Jadi ingat ya, dalam Alkitab ada istilah bersalah, ada istilah berdosa, ada istilah apa? Terkutuk. Nah, khusus ayat yang ke-10 ini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan apa? Lalai. Kok bisa orang udah pelayanan kok terkutuk? Karena main-main. Sama-sama bilang sama saya, untuk Tuhan gak boleh setengah-setengah. Langsung juga katakan amin. Nah, lihat selanjutnya. Mungkin sampai sini. Ini saudara harus sampai selesai ya. Saya kalau enggak sudah pikir, galak banget Tuhan main kutuk-kutuk aja gitu kan. Karena memang saya lagi bicara tentang kutuknya. Mengapa Tuhan yang baik kok bisa mengutuk gitu. Kayaknya saya nggak bisa terima deh pendeta. Saya benar nggak bisa terima. Jujur ya dasar hati saya. Ini kan Amerika pendeta. Semua orang pakai otak. Memang hidup harus pakai otak. Makanya saya selalu bilang, saya paling gak setuju kalau orang Kristen bilang, saya dulu saudara-saudara terlalu apa-apa pakai otak. Tapi puji Tuhan, setelah saya ketemu Tuhan, saya gak pernah pakai otak lagi. Mengong lu. Jadi mengapa Tuhan yang baik kok mengutuk? Yang pertama untuk memberitahu. Dosa itu mahal Pak. Dosa itu mahal Pak. Untuk menebus dosa kita, there is no other way. Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk bayar harga dosa itu. Amin. Makanya agama gak bisa nyelamatin. Ya kan? Salah satu kebohongan terbesar salah satu fitnah terbesar dalam hidup ini adalah ketika orang bilang begini, yang disalibkan di atas kayu salib itu bukan Yesus, Yudas. Kalau sudah ikutin internet berita di Indonesia, sudah lagi rame soal Menkom Info, Tifatul Sembiring sedang itu di Indonesia ada kasus tentang video porno, video cabul dari 2 orang artis terkenal lah gitu ya kan. Tiba-tiba Menko Info bilang begini, ini mesti diselesaikan dong, jangan sebentar-bentar mirip. Itu kalau mirip-mirip nggak diselesaikan, nanti jadi masalah. Sama seperti kayak yang disalibkan itu, umat Islam bilang kan yang mirip seperti Nabi Isa. Tapi orang Kristen langsung percaya itu adalah Yesus Kristus. Jadi masalah deh sampai sekarang. Ya bener, sampai sekarang di demo terus itu. Karena aneh-aneh masa menteri kok mirip, orang gak jelas begitu ngomongnya ya kan. Jadi yang saya mau jelaskan kan orang bilang begini, pendeta jangan-jangan benar yang disalibkan bukan Yesus tapi mirip Yesus. Yudas yang wajahnya diserupai dengan Yesus. Saya bilang mungkin yang ngomong itu gak jelas kali. Mungkin yang ngomong itu gak ngerti bahwa di atas kayu salib sempat terekam secara sejarah bahwa yang di atas kayu salib sempat ngomong gini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang dengan karakter Yudas, pengkhianat seperti Yudas, gak mungkin ngomong gitu di atas kayu salib. Ngerti gak? Kita pakai logik aja. Saya sih orang yang percaya bahwa faith is logic. Saya percaya betul iman tuh masuk akal. Saya nggak percaya iman tuh, oh saudara-saudara saya rasa angin masuk. Kembung perut saya. Itu bukan iman. Itu masuk angin. Aneh-aneh aja lu. Saya percaya Christianity is a very logic religion. Saya percaya kekristenan sangat logik. Kita pakai logik aja. Di atas kayu salib itu ada kalimat Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Seorang pengkhianat seperti Yudas nggak mungkin ngomong gitu. Kalau itu Yudas di situ pasti dia bilang, Tuhan yang salibkan aku, bikin petir sambar menyambar biar mati kering dia di situ. Iya kan? Tapi justru karena ingat hanya ada satu orang yang mengajar gini. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Amin. Nggak ada guru lain, nggak ada siapapun yang punya ajaran seperti itu. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saya yakin banget yang ngomong Bapak ampunilah mereka, karena kalau saudara pernah nonton film Passion of Christ, saudara pasti ngerti. Ternyata film Passion of Christ itu hanya 1/10 dari penderitaan aslinya Kristus. Itu belum apa-apanya. Itu karena violence dan lain-lain itu nggak boleh digambarkan. Saudara bisa lihat dalam Yesaya dikatakan wajahnya tidak bisa dikenali. Tubuhnya tidak serupa anak manusia lagi. Jadi dicambuknya itu 39 kali dengan tali 3 dan mata logam seperti ini. Jadi kalau dicambuk, ditarik, itu dagingnya ikut gitu saudara-saudara. Jadi makanya dia jatuh berkali-kali karena darah udah terlalu banyak ngalir. Iya kan? Makanya ibunya Yesus bilang gini kan, this is not my son. Lalu Yesus menatap ibunya dan berkata, ibu ini anakmu. Kenapa Yesus bilang ibu ini anakmu? Karena naluri seorang ibu ngelihat anaknya disiksa gitu. Bu, kalau ibu punya anak laki-laki bu, ya kan? Umur sekitar 30 tahun gitu bu, baik banget sama ibu gitu, tiba-tiba digituin orang, ibu perasaannya gimana bu? Pasti ibu ngeliat gini nangis dan pasti bilang, this is not my son. Anak saya nggak mungkin gitu sampai diginin orang gitu. Anak saya tuh nggak buat sejahat ini gitu. Yesus bilang, ibu ini anakmu. Saya bisa bayangin di penderitaan itu, dia tergantung. Jadi kalau Yesus dipakunya di sini itu keliru. Karena kalau dipaku di sini, ketarik pasti lepas. Dia dipakunya di sini, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangin waktu paku masuk sini, itu darah tuh nyembur, gitu ya kan. Dan dia tergantung di sini, ya kan. Karena ini satu-satunya yang bisa nahan berat badan seseorang. Nah sengaja kalau disalib itu kaki nggak dilurusin. Jadi dipakunya kakinya dibengkokin gitu. Supaya apa? Supaya kalau narik napas nanti, dia tuh dalam posisi begini narik muter gitu. Baru balik lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang sangat menderita. Dan dia harus mati dalam waktu 3 jam sampai 4 jam paling lama. Memang harus mati. Tetapi Yesus gak bisa mati kecuali dia menyerahkan nyawanya. Di saat seperti itu kalimat yang agung keluar dari bibirnya. Makanya semua tentara, pakai akal logik aja. Semua tentara Romawi yang tadi cambuk dia tiba-tiba bilang apa? Sesungguhnya dia ini anak Allah. Kenapa dia bilang sesungguhnya dia ini anak Allah? Sederhana banget. Karena mulutnya itu beda, saudara-saudara. Yang lain udah ngutuk. Yang satu kan sampai bilang apa? Satu bilang kalau engkau betul anak Allah, turun dari salib itu. Selamatkan dirimu dan jangan lupa gue juga. Ngerti gak? Semua nyumpah di atas itu. Tapi Yesus bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Hari ini saya mau bilang, apa yang membuat hari ini kita terima perjamuan suci, mengingatkan kita dosa itu mahal. Dosa itu bisa ngancurin masa depan saudara. Dosa itu bisa membuat saudara warga sorga menjadi warga neraka. Dosa itu bisa membuat rumah tangga saudara yang bahagia tiba-tiba hancur. Dosa itu yang bisa membuat saudara sebagai warga kerajaan sorga tiba-tiba kehilangan semua sukacita damai. Dosa itu yang bisa membuat Adam dari Taman Eden pindah ke Taman Edan, saudara. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu mahal. Saudara tahu nggak sorga itu gratis, neraka itu mahal tiketnya. Iya kan, neraka itu mahal tiketnya. Mesti selingkuh dulu, mesti zina dulu, mahal. Tapi sorga gratis, bilang sama sebelah saudara, lu nya nggak mau lagi. Iya ya. Mengapa Tuhan mengutuk? Memberitahu keseriusan Allah dalam memandang kebenaran. Karena Allah yang mengutuk adalah Allah yang mampu merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Selanjutnya mengapa Tuhan mengutuk? Memberitahu kesenangan dosa itu sifatnya sementara. Awalnya boleh menyenangkan tetapi kemudian
Selalu saya bilang gini, dosa itu tumbalnya mahal, Pak. Amin. Dosa itu tumbalnya, makanya ada orang bilang gini, oh nggak apa-apa berdosa, dosa juga nggak bejendol. Ih, justru bersyukur dosa nggak bejendol, kalau dosa bejendol abis lu. Jendolan semua lu. Sampai jendolnya nggak ada tempatnya lagi. Iya, ya. Selanjutnya, mengapa Tuhan mengutuk? Saya catat di sini, untuk membawa bagi kita kehidupan yang penuh berkat. Tuhan ingatkan kita, wah dosa mahal ya. Waduh dosa tuh gak enak ya. Berarti saya dekat sama Tuhan. Makanya Daud bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, amin. Kalau saudara perhatikan iklan-iklan rokok sekarang ya kan. Kan sengaja kan dikasih tahu. Ada kalau di Indonesia ada tulisan bahaya apa? Impoten, keguguran, cancer ya kan. Saya nggak tahu di sini rokok ada gambarnya nggak? Kalau saudara di Australia itu rokok ada gambarnya tuh, gambar yang jelek-jelek. Kanker, lidah rusak, gitu. Iya kan? Sengaja dikasih yang quote unquote nakutin supaya apa? Memberitahu itu bahaya. Kalau saya sayang sama anak saya lagi pegang botol racun mau diminum, saya nggak bilang sayang itu racun sayang. Kalau nggak percaya papi coba. Anak saya mati ya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang akan bilang lu bapak yang goblok. Iya, kalau saya tahu itu racun saya harus bilang racun. Amin. Kenapa Tuhan serius dengan dosa? Karena dosa akan membuat kita ke neraka. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup tahu. Dan kalau kita udah hidup dalam dosa, semua agama mengakui, semua agama bilang begini, jangan berbuat dosa, karena nanti ditimbang. Timbang lu. Kalau berat kanan, berat perbuatan baik lu masuk surga. Kalau berat kiri, jangan bengong-bengong ngeliatin gua. Nanya dulu sama diri lu sendiri, berat kanan, berat kiri. Model kayak saudara bukan cuma berat kanan, udah singit. Tahu singit? Ya, mana mesti lewat titian serambut dibelah 7 lagi. Ya ilah, model kayak gua 7 rambut dijadiin 1 juga kepleset. Kita yang logik-logik aja nih ngomong sekarang. Saya mau bilang, kalau sudah ditimbang perbuatan baik sama perbuatan salah, mana yang benar coba? Gak usah hitung dah. Kira-kira aja. Kira-kira aja. Kayaknya sih gak lolos pendeta. Kayaknya gak lolos pendeta. Makanya saya mau bilang, semua agama cuma bilang berusahalah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan selamat. Tapi Yesus bilang apa? Aku jalan kebenaran. Dia bayar harga yang mahal itu untuk menyelesaikannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya percaya benar perjamuan suci itu pesta. Kenapa pesta? Karena kita tahu kita diselamatkan. Darah yang kita terima, tubuh yang kita terima, itu jaminan bahwa kita bebas dari segala kutuk. Masa lalu sudah boleh segelap apapun, I don't care. Kehidupan masa lalu orang tua saudara separah apapun saya nggak mau tahu. Tapi yang saya tahu, waktu darah tertumpah segalanya diselesaikan oleh Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya catat di sini, ikatan iblis itu, ya kan? Kalau sudah lihat Matius 12, lihat dulu sebentar ya. Matius 12, aha. Saudara pernah lihat nggak satu keluarga seluruhnya gitu? Kawin cerai. Saudara pernah lihat nggak satu keluarga, setiap ada yang umur 50 tahun kena cancer. Matinya keluarga itu semua kena cancer. Saudara pernah ketemu nggak satu keluarga, banyak sekali di keluarga itu yang matinya kecelakaan. Saudara pernah ketemu nggak satu keluarga yang di keluarga itu banyak sekali, ini selingkuh, yang ini selingkuh, yang ini hamilin pembantu, yang ini dihamilin orang gitu. Pernah nggak ketemu begitu? Pernah nggak saudara ketemu satu keluarga itu ada aja yang apa tuh dirampok orang lah, neneknya dibunuh orang lagi,
Nenek-nenek pakai dibunuh. Dikagetin pakai petasan juga mati pakai dibunuh. Tega banget sih kadang-kala juga. Iya kemarin tuh di Jakarta ada kakek-kakek umur 78, istrinya umur 76. Aduh jahat sekali tuh orang. Digeret gitu, pakai tali diikat. Dalam hati saya, ya ilaha illallah. Opa-opa udah 78. Omak gue udah 76. Kasih minum Coca-Cola banyak juga kembung lewat. Tapi kan enak matinya juga karena gitu. Daripada dijeret gitu kesian. Itu yang ngejeret gue ditandain sama setan, ntar lu lihat lu, temu gue bacok lu. Matius 12 ayat yang ke-29, mana tuh ayat? Ayat 28 ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia apa? Merampok rumahnya. Jadi ingat, iblis itu kerja dengan ikatan. Makanya saya catat di sini beberapa hal. Klik, yes. Jadi ikatan iblis itu terjadi yang pertama dosa turunan. Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan apa? Allah, ya kan? Alkitab bilang tidak ada satu orang pun yang benar, ya kan? Nah, ini bisa turun dalam hidup kita kalau kitanya kosong. Nah, Alkitab bilang apa? Rumah yang sudah bersih tapi kosong. Ya kan? Kita sudah menerima Yesus tapi kosong. Nggak diisi firman, nggak pelayanan, nggak sungguh-sungguh gitu ya kan. Hanya oh thank God I'm safe gitu ya kan. Oh terima kasih Tuhan saya udah diselamatkan ya kan. Yang kayak gini Alkitab bilang bisa 7 kali lebih jahat. Betul? Kadang-kadang kita bingung lah kan dia udah pelayanan dulu. Kok bisa gitu? Kan dia udah ke gereja dulu, kok bisa gitu? Itu yang saya bilang, karena kosong. Waktu kita isi dengan kemuliaan, oh ingat. Setan itu gak mau melepaskan kita. Karena kita ini mantan hopeng. Kita ini mantan hopeng, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dulunya berzina, saudara-saudara yang dulunya suka judi, saudara-saudara yang dulunya suka bohong. Ada di sini yang nggak pernah bohong sepanjang hidupnya, tuh angkat tangan. Salah nanya. Siapa yang setelah bertobat? Nah, itu dia. Siapa yang setelah bertobat tidak pernah bohong, tuh angkat tangan. Siapa yang sepanjang tahun 2010 tidak pernah bohong? Gak nyangka ya. Wajah malaikat tapi kelakuan. Nggak nyangka gue bener. Wajah coba lihat nih malaikat semua nih. Wajah malaikat beda-beda tipis. Kalah di sayap. Cuman malaikat sonder sayap kata orang Belanda bilang ya kan. Iya kan. Tapi kita kosong. Nah ini dia. Jadi mulai dosa turunan kita kosong. Akhirnya tidak menghargai apa kuasa Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang apa? Hiduplah oleh roh. Jangan kamu mengikuti keinginan daging. Karena kalau daging makin merosot tuh. Tapi roh, ya kan? Dan apa sih artinya menghujat roh itu pendeta? Itu yang saya bilang. Jadi ada 3 tingkatan. Mulainya mendukakan roh. Roh Kudus bicara kita nggak mau denger. Akhirnya rohnya padam. Pernah nggak saudara bohong terus deg-degan? Pernah nggak? Pernah nggak saudara bohong udah nggak deg-degan? Nah, ini yang payah nih. Ada orang yang berzina, tenang-tenang aja masuk gereja bisa pelayanan, pernah berzina. Tapi masuk gereja pelayanan, haleluya, gak ada rasa apa-apa. Ini rohnya udah padam, lu jangan ketawa, sadar. Emosi nih saya nih. Iya. Climb up blood ini saya nih. Naik darah, climb up kan naik. Blood darah, climb up blood saya ini. Naik darah ini kata orang Indonesia ke Amerikaan. You make me climb up blood. Yeah. Tahu kan cerita itu kan? Ibu-ibu Indonesia, ibu pejabat. Duduk di SQ, ini 4,5 meter. Masuk.
Lagi duduk tidur gitu kan. Ini kan orang SQ kan gitu kan. Gitu kan. Datang. Nuang teh ketumpah. Wah, dia marah sekali. Dia bilang, you make me climb up blood. Dia bikin saya naik darah, dia bilang. I don't want to talk to you. Bring your supervisor. Supervisor datang. Langsung dia semprot, dia bilang, your children fruit is not good. Anak buah, anak buah. Anak buah, your children fruit is not good. She make me climb up blood. Dia buat saya naik darah. Tapi sudahlah. Jadi, ya ada orang udah berzina, nggak rasa apa-apa. Dan saya mau bilang ya, kalau saudara bangun pagi nggak berdoa, tetap rasa tenang, something is wrong with you. Ada orang yang kalau pagi nggak berdoa tuh seperti kayak something is missing. You are right. You are right with God. Hubungan saudara dengan Tuhan tuh beres. Tapi kalau saudara nggak baca Alkitab seminggu, nggak ke gereja 2 bulan, rasa aman-aman aja, something is wrong with you. Saya khawatir roh saudara tuh udah padam. Tapi kalau saudara nggak ke gereja tuh rasa kayak, apa ya, kok kayak hari-hari ini kayak rasa ada yang kurang gitu. Tiba-tiba saudara doa, aduh Tuhan kenapa ya Tuhan. Oh iya saya nggak ke gereja nih udah 1 minggu ini atau 2 minggu ini. Berarti roh saudara masih bagus. Saudara bohong tiba-tiba deg-degan, roh saudara masih bagus. Saudara buat kecurangan, tiba-tiba deg-deg, roh saudara masih bagus. Saudara buat sesuatu yang gak benar, roh saudara tuh kayak berontak, roh saudara masih bagus. Tapi saudara udah berzina, cabul semua, ini tenang. Masih bisa nyanyi lagi, ku pandang wajahmu. Setan bilang untuk gue, itu untuk gue. Makanya mendukakan roh, memadamkan roh, sampai akhirnya menghujat roh. Suara roh udah kita nggak bisa dengar lagi. Ini ikatan iblis ini. Selanjutnya, yang selanjutnya kenapa bisa masuk kutuk? Karena kita buka celah. Nah itu. Kalau di Indonesia makanan semua tuh. Makanan. Apalagi orang Manado. Anjing kita makan, ular dimakan, kucing dimakan. Pokoknya siapa duluan, dia makan kita atau kita makan dia. Ya. Kita buka celah lewat 3 hal sini. Yang pertama lewat perkataan. Ada banyak orang yang suka ngutuk dirinya sendiri. Saya biar mampus nih kalau begini. Saya ini memang gagal nih, saya memang bodoh nih. No. Jangan pernah ngomong gitu. Sesuai dengan apa yang kau perkatakan itu akan jadi. Bangun pagi selalu bilang hari ini hari berkat. Saudara tatap anak-anak saudara bilang ini anak-anak luar biasa ini. Saudara lihat suami saudara bilang ini suami yang terbaik di muka bumi. Gak usah ketawa sinis begitu bu, sadar. Orang ngomong gitu ibu bilang. Itu yang baru gua ngomong, perempuan dia punya muka tuh kalau lagi jengkel. Udah gitu kalau kita nanya, kok begitu? Emang kenapa? Emang sampai setan bilang gue colok. Begitu. Blessing. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Amin. Setelah ada masalah, saudara bilang, saya percaya saya bisa selesaikan. Jangan, aduh mampus gua. 3 bulan lo gitu, mampus bener lu, bener. Siapa yang percaya bahwa Alkitab itu benar? Amin. Alkitab bilang apa? Markus 11 ayat 23, 24, gak usah buka, percaya saya pasti betul. Udah persiapan, dicatat sampai begitu, masa gak persiapan lu yang benar kali ya. Markus 11 ayat 23, 24 bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu yang terjadi. Amin. Perkataan kita kadang-kadang ngundang kutuk dalam hidup kita. Bless, berkat. Yang kedua apa? Hati. Alkitab bilang apa, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Makanya Amsal bilang apa, jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan.
Kalau hati kita dendam, hati kita benci, hati kita curang, hati kita itu ngundang segala macam. Tapi kalau hati kita bersih, berkat mengalir melalui hati. Yang saya katakan amin. Tuhan lihat Daud itu bukan tinggi besarnya. Tapi Tuhan lihat Daud apa? Bukan apa yang dipandang oleh manusia, karena Tuhan melihat hati. Amin. Izinkan saya tanya sama saudara. Kalau Tuhan lihat hati sudah hari ini, Tuhan tersenyum atau menangis? Nggak usah polos gitu. Lugu banget. Cepet amat jawabnya. Maksud saya itu pertanyaannya nggak perlu dijawab. Lu simpen di hati sendiri. Jujur amat. Tuhan kalau lihat hati saudara tahu nangis. Saya jadi sedih gitu. Saya nggak nyangka. Jangan bikin saya sedih dong. Saya pikir sudah semua baik. Yesus lihat kota Yerusalem, Yesus nangis. Yesus lihat kota Yerusalem, Yesus nangis. Bait Allah ada waktu itu, semua hebat, nangis dia. Masa dijawab ya. Kalau Yesus lihat cara saudara pacaran, nangis atau tertawa? Gak usah jawab ah. Malu gue dengernya juga. Kalau Yesus lihat cara saudara didik anak, Yesus tersenyum atau menangis? Kalau Yesus lihat cara saudara debat sama suami saudara, bukan kalau lagi peluk-pelukan, bukan kalau lagi ada masalah debat itu, dia menangis atau tertawa? Saya berdoa, supaya minimal waktu dilihat hati kita, dia jumpai hati yang bersih dan berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan, amin. Kita buka celah lewat apa? Pikiran. Makanya Ayub bilang apa-apa yang kupikirkan itu yang menimpa aku. Lihat selanjutnya. Akibat-akibat kutuk dalam kehidupan. Apa? Ekonomi, hidup terus diperhamba, gagal ya kan. Ketika sampai saudara bilang gini, aduh ini saya apa sih? Apa yang saya buat kok kayaknya muter-muter. Kayak masuk dalam lingkaran setan gitu. Gak bisa keluar dari situ. Itu yang saya bilang, curse gitu. Kutuk ngikat saudara gitu ya kan. Selanjutnya, akibat kutuk dalam rumah tangga, dalam keluarga, cerai, anak-anak hancur, perzinahan, terus gitu. Dalam keluarga ada aja yang dihamilin orang, yang menghamili orang gitu ya kan. Anak-anak akhirnya narkoba, seks bebas ya kan. Pacaran sama orang yang gak seiman, ini kutuk turun ini. Selanjutnya, ya kan. Dalam kesehatan, penyakit turunan, mati muda, tubuh sakit-sakitan gitu, ada aja. Ya kan. Ini akibat-akibat kutuk dalam keluarga. Nggak ada yang umur panjang. Umur 50 mati. Ya kan? Sakit-sakitan lah, kecelakaan lah, penderitaan lah, terus gitu ya kan. Selanjutnya. Sebagai penutup, pertanyaan saya cuma sederhana. Bagaimana bebas dari kutuk dan bahkan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan saya berdoa supaya malam hari ini, waktu sudah terima perjamuan suci, sudah ngerti betul, kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Amin. Bagaimana caranya? Kalau itu hukuman Tuhan, serta wah ya Tuhan, saya ini hidup seks bebas Tuhan. Wah ya Tuhan, saya melanggar firman Tuhan. Wah ya saya setengah-setengah nih melayani Tuhan. Wah saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya buka celah dalam hidup saya. Mohon pengampunan. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, diputihkan putih seperti salju. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat kamu dengan alammu yaitu dosamu. Waktu kita bereskan sama Tuhan, itulah indahnya iman Kristen. Iman Kristen bukan hanya kita dituntut pada kesempurnaan, tapi kita dipersiapkan untuk disempurnakan oleh kuasanya. Setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau itu ikatan iblis, bertobat. Saya dulu nih pendeta suka pergi ke dukun nih pendeta. Saya dulu nih suka ikut kuamnya. Saya dulu suka ramalan-ramalan nasib. Saya sampai sekarang suka baca itu Virgo Boy, pikiran gosip. Saya suka ikut itu Sagittarius, sakit gigi karena tak terurus. Taurus, tahu-tahu kurus. Segala macam lah itu. Ya kan?
Itu ikatan. Itu harus bertobat. Sangkali dalam nama Yesus urusan saya dengan kuasa-kuasa kegelapan aku patahkan dalam nama Yesus. Saya dulu sih nggak percaya sih pendeta, cuman seneng aja gitu kalau dibacain sama psychic reader gitu ya kan, bacain tangan apa segala macam. Tapi mulai hari ini bertobat, sangkalin dalam nama Yesus. Kalau sudah pernah pergi ke dukun, pernah diramal, pernah apa, tolak dalam nama Yesus dan terima. Nggak perlu secara khusus harus dilayani oleh orang, nggak perlu juga. Ya kan, kuasa darah Yesus sempurna, yang setuju katakan amin. Kalau sudah merasa perlu, sudah boleh dilayani di gereja. Tetapi kalau sudah rasa iman sudah kuat, imanin aja. Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yang setuju katakan amin. Kalau itu kita buka celah, sadar. Lalu balik. Hidup dalam kehidupan benar. Mulai perkatakan berkat. Mulai pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar. Isi hati sudah dengan sukacita, damai sejahtera. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu akan Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya. Di dalam nama Yesus, saya tolak kutuk, saya terima berkat. Dalam hidup saya punya prinsip gini, saya tidak bisa buat apa-apa dengan masa lalu saya, it's past. Tapi yang pasti, setan gak bisa buat apa-apa dengan masa depan saya. Amin. Yang lalu sudah berlalu, hari kemarin adalah pelajaran. Hari esok adalah pengharapan. Hari ini sebuah kehidupan, sebuah kepastian. Sebuah jaminan yang Tuhan sudah sediakan. Gak usah nyesali hari kemarin saudara, aduh pendeta. Saya dulu banci pendeta. Laki pendeta tapi jalan goyang. Telan pipa. Biar rata lo jalan. Iya ada orang begitu. Laki tapi jalan goyang. Shalom. Yesus luar biasa, mari kita nyembah Tuhan. Ya ilah, malaikat bilang kemayu amat lu. Telan pipa pralon, rata lo jalan. Ah, haleluya, Yesus dasar luar biasa, dia tidak pernah berubah loh. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta dulu saya istri piaraan pendeta. Saya 2 kali gugurkan kandungan pendeta. Saya mau bilang yang lalu sudah berlalu. Allah saya ahli dalam mengubah kutuk menjadi berkat, yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Jangan pernah nyesali masa lalu. Setan itu senang korek-korek masa lalu saudara. Setan itu senang ingetin masa lalu saudara. Supaya saudara down terus, ya Tuhan saya dikutuk. Wah Tuhan anak-anak saya menderita nih Tuhan. Tapi hari ini bilang, hari kemarin sudah berlalu. Setan boleh merusak semua hari kemarin saya. But it's past. Dia tidak punya kuasa untuk hari depan saya. Hari depan saya secerah janji-janji Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama, di saatku, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Yes, haleluya. Semua katakan di saatku ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku